Ini pamor orang kadang agak susah karena pamornya hampir mirip-mirip antara kenanga ginuba, largangsir, sama melinjon ginuba. Mantep ya. Harus teliti. Salah motif saja sudah beda fungsi, beda tuah. Ya, makanya harus teliti. Kalau dilihat dari model pamor ini ikutnya kalau dibilang melinjon ginuba tidak bisa, karena yang namanya melinjon ginuba walaupun ininya hampir kayak melinjon, tapi kalau melinjon itu di sini ada kayak biji melinjo di tengah. Oke. Nah, kalau bicara untuk largangsir, ya, ini kurang terlalu kerap. Tapi kalau untuk kenanga ginuba, ini lebih mirip dengan kenanga ginuba. Dengan kenanga ginuba artinya bunga kenanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang saya cintai, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, baik secara zahir maupun batin, diberikan kebahagiaan yang tak terduga baik saat lapang maupun saat sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, juga dijauhkan dari segala macam penyakit yang tentunya sekarang sedang masih menyebar adalah penyakit COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah saya diberikan kelonggaran waktu sehingga saya kali ini bisa membuat video kembali untuk memanjakan mata sahabat Pusaka Jawa tentang bab Tosanaji. Kali ini saya masih berkutat di dapur tombak, karena kemarin saya banyak mereview dapur keris. Sekarang saya ke tombak. Jadi saya kali ini akan membabar satu dapur tombak yang cukup banyak orang punya lah, familiar istilahnya. Ya, tombak lurus, karena tombak ada juga yang look ya, seperti tombak korowelang, terus cacing kanil. Tapi ini saya akan membahas tombak yang sederhana, ya, lurus, tombak lurus, milik kolektor Selawi namanya Mas Hanif. Ya, kemarin saya review punya Mas Hanif, yaitu tombak godong andong. Ya, kali ini sama ini lurus tapi bukan tombak godong andong. Di dalam warongko ini ada tombak kudup melati atau malati. Kadang ada orang yang mengatakan kudup melati, ada yang mengatakan kudup malati. Sama saja sahabat Pusaka Jawa. Ya. Nah, di warongko ini ada kudup malati. Sebelum saya babar, seperti biasa, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, tolong subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pencet tombol notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan laporan up to date tentang video-video saya yang terbaru. Biar penasaran, jangan langsung, ya kan, biar ada tag and give-nya kan. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya review ya. Ini warongkonya gaya Madura, seperti biasa, gayanya gaya Madura warongkonya. Nah, bahan kayunya ini cendana wangi NTT, ya. Ya, kalau kadang kan seseorang itu ketika mencintai sesuatu pasti akan diberikan yang terbaik. Ya, logikanya seperti itu. Umumnya sahabat Pusaka Jawa jatuh cinta kepada seorang wanita, tentunya akan memberikan yang terbaik kepada wanita itu, baik dari segi perlakuan, baik dari segi materi, ataupun dari
apalah ya, pokoknya yang terbaik. Nah, mungkin pemilik ini yang terdahulu mungkin ya ini dianggap yang terbaik, makanya langsung diberikan cendana NTT. Ya. Oke, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat Pusaka Jawa, ini namanya dapur kudup melati. Dapur kudup melati hampir mirip dengan dapur kudup gambir. Perbedaannya adalah di dapur kudup melati lebih kecil daripada kudup gambir dan permukaan bilahnya seperti ini. Lebih cembung yang di sini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamor miring Sri istimewa sahabat Pusaka Jawa. Ya, sudah lihat ya. Oke. Biasanya pamor kudup melati itu enggak ada kopi. Saya biasanya ada kopi, saya nyari kopi atau minuman. Aduh, amsyong ya. Aduh, jadi kopi mana kopi itu kan. Biasa saya ada kopi, begitu saya ngeliat sini kopi mau minum lah, ini kok mau minum kok nggak ada kopinya. Ya, jadi biasanya Pak untuk dapur tombak kudup melati panjang kisaran antara 11 cm sampai 15. Tapi ini kudup melati ini panjangnya sekitar 25 cm. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kadang orang hampir kecelek atau khilaf atau ketipu dengan tampilan kudup melati maupun kudup gambir. Karena kudup gambir dan melati hampir sama. Ya, di sini di bengkekan sini. Tapi kalau kudup gambir agak lebih besar, sahabat Pusaka, daripada kudup melati. Ya. Lebih besar, dan karena dapur kudup melati atau malati itu lebih kecil, maka pada pertengahan abad ke-20 kebanyakan dibikinlah tongkat komando. Seperti itu. Jadi dibikin tongkat komando biar lebih kelihatan berwibawa pada pertengahan abad 20. Apalagi kalau maaf nih yang punya seorang militer atau TNI atau tentara, ya kan. Jadi dapur kudup melati sendiri tergolong ikutnya berarti pusaka secara fungsional. Karena tombak sendiri kan ada macam dua tuh, pertama senjata, kedua pusaka. Tapi dari bentuknya yang kecil seperti ini impossible untuk sebagai senjata perang. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kenapa impossible ya? Karena nggak maksimal. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan tombaknya, ini tombaknya, pucukannya kan pucukan tombak keris tombak itu ada beberapa tuh. Satu Ambututumo, Mudup Gambir, kemudian Anggabah Kopong sama Nyujen. Kalau ini ikutnya Ngudup Gambir. Ngudup Gambir itu hampir mirip dengan Ambututumo, tapi kalau Ambututumo lebih set shoot gitu. Nah, kalau Ngudup Gambir set landai gitu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi kalau Nyujen kan langsung shoot kayak keris-keris dapur Sultan Agungan kan banyak yang Nyujen itu ya, yang lancip begitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tombak sendiri mempunyai ricikan itu ada sekitar 12 macam. Banyak kayak keris. Kalau bagian atas ini, sahabat Pusaka Jawa, ini ya. Bagian atas ini namanya penatas dan penitis. Oke. Kemudian ada gusen, ada lisan, ada keruwingan, ada bengkekan, di sini bengkekan. Ya, ada pundak sategal, ada sokokan kanan kiri, ada sungut itu biasa di bawah sini, ada bungkul ini dan metuk dan pesi. Seperti itu. Jadi ada rinciannya. Dan jika sahabat Pusaka Jawa menemukan dapur tombak yang ada keruwingannya, ada lisannya, ada sungutnya, ada istimewa. Pokoknya jos. Ya. Ini bengkekan ini metuk, ini bengkekan, ini penatas penitis. Tapi karena di sini tidak ada lisan, jadi saya tidak sebutkan. Tapi bilahnya ini
ini bilahnya ngelimpah sahabat pusaka Jawa, ini bilahnya ngelimpah. Ya. Dan kalau dilihat dari pamornya, nah ini pamor orang kadang agak susah memaknai, karena pamornya hampir mirip-mirip antara Kenanga Ginubah, Largangsir, sama Melinjon Ginubah. Mantep ya. Harus teliti. Salah motif saja sudah beda fungsi, beda tuah. Ya, makanya harus teliti. Kalau dilihat dari model pamor ini ikutnya kalau dibilang Melinjon Ginubah tidak bisa, karena yang namanya Melinjon Ginubah walaupun ininya hampir kayak melinjon, tapi kalau melinjon itu di sini ada kayak biji melinjo di tengah. Oke. Nah, kalau bicara untuk Largangsir, ya, ini kurang terlalu kerap. Tapi kalau untuk Kenanga Ginubah, ini lebih mirip dengan Kenanga Ginubah. Dengan Kenanga Ginubah artinya bunga kenanga. Ya, paham sahabat ya. Jadi untayan bunga kenanga kalau Kenanga Ginubah. Dan menurut sebagian pecinta keris, tuah dan angsar Kenanga Ginubah adalah untuk mencari kepopuleran agar dapat memberikan daya tarik kepada semua orang. Ya, berarti kalau untuk memberikan daya tarik, ya cocok untuk siapa saja yang pengen tenar. Benar tidak? Jadi dengan Kenanga Ginubah, dengan harapan empunya, yaitu si pemilik pamor Kenanga Ginubah itu lebih banyak disukai oleh banyak orang, lebih banyak menarik. Makanya kadang Kenanga Ginubah, pamor Kenanga Ginubah itu banyak disukai orang-orang yang mencari ketenaran lah, seperti dalang, penyanyi, presiden, anggota DPR, sing golet apa? Golet suara. Ataupun marketing lah ya. Ya intinya orang yang ingin banyak dikenal masyarakat lah. Siapapun itu, siapapun mereka. Ya. Jadi direferensikan untuk carilah pamor yang Kenanga Ginubah. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, Kenanga Ginubah ini tergolong pamor rekan. Dalam arti pamor rekan adalah pamor yang dirancang oleh empunya. Dan di samping pamor rekan berarti ikutnya pamor miring. Ya kan? Kalau pamor miring itu berarti jenisnya adalah pemilih, tidak semua orang cocok memilikinya. Kalau pamor melumah kan kayak Wosuta, Ngurit Semangka, siapa aja silahkan punyalah. Tapi kalau pemilih kadang nggak cocok, sahabat pusaka Jawa. Ya, jadi mungkin karena doa dan rasa dan karsa si empu ditujukan hanya untuk satu tujuan, tidak untuk umum. Kalau dokter ya dokter spesialis lah ya, itu dokter umum. Kalau dokter umum kan untuk semua penyakit. Kalau dokter spesialis kelamin ya kelamin, kulit ya kulit, jantungnya jantung, kayak gitu. Spesialis dalaman spesialis. Nah, pamor miring seperti itu, dibikinlah seperti ini Kenanga Ginubah, sahabat pusaka Jawa. Kalau dilihat dari material besi, garap, kemungkinan ini eranya era Mataram, sahabat pusaka Jawa. Ya, dengan pamornya yang mau keluar, tampilannya pasikutannya kewes, ya, indah dipandang, besinya matang. Ini estimasi Mataram. Ya. Jadi sahabat pusaka Jawa, kalau pamor miring pastinya akan lebih tinggi nilainya atau maharnya atau mas kawinnya daripada pamor melumah. Walaupun di pamor melumah kadang sering muncul pamor tibanya membuat nilai ekonominya lebih tinggi daripada pamor miring, seperti pamor Rojo Gundolo, pamor Sirat, ya kan? Nah itu. Tapi yang jelas lebih banyak pamor miring biasanya rata-rata di atas harga dari pamor melumah. Oke, sahabat pusaka Jawa. Jadi sahabat pusaka Jawa, ini namanya tombak kudu melati, dan ini warongkonya dibikin seperti ini. Jadi enak untuk dibawa-bawa. Taruh di sini. Jadi orang kalau umpamanya yang mencintai esoteri atau isinya, mungkin bisa dibawa-bawa, enak ditaruh di tas pun enak. Jadi
Kenapa dibikin tombak seperti itu? Karena bisa dibawa buat teman jalan. Seperti itu. Kalau yang orang yang mencintai dengan esoterinya ya, dalemannya ya pasti dibawa-bawa, taruh di tas lah. Cuman kalau sekarang kan agak susah tuh, banyak operasi senjata tajam. Kedua, kalau ke bandara juga nggak bisa. Ya paling untuk keperluan tertentu saja, yang waktu-waktu yang mendesak, yang sehingga bisa memungkinkan untuk membawa. Kadang orang tulisan aja itu suka kangen, seperti orang pacaran. Lama saya bicara begini karena apa ya, teman-teman saya yang pecinta tosanasi kadang pergi nggak katanya bilang, saya kok nggak bisa pergi lama-lama, kenapa? Kangen sama Kris ya. Darani dia no. Edan Kris angel tambahan, edan rono ndang dibojo ya kan, seperti itu. Jadi memang emang edan Kris begitu. Kemarin saya review dengan Kang Ali yang atlet horsebow, itu ya begitu, mau tidur dikekepi, dideleng, tiana. Udah punya satu beli dua, udah punya beli dua beli tiga sampai banyak. Itu saya bilang edan Kris angel tambahin. Nanti saya bikin, insya Allah saya bikin kaos edan Kris angel tambahin, dan kaos itu nanti akan lebih ke rasa milenial karena warnanya pastinya nanti saya bikin warna oranye, hijau muda, hijau tua, terus biru, pokoknya warna-warna cerah, dan nanti digambar Kris dengan pola yang bagus agar tidak berkesan angker, tidak cuma warna hitam atau putih saja. Nanti tetap saya bikin all color lah ya, yang kira-kira biar sahabat milenial itu memakai tidak malu. Ya, jadi dibikinlah gambar yang bagus, katakan nanti dibikin gambar Kris sengkelat sama tulisannya edan Kris angel tambane gitu, nemburine edan rondo nang dibojo. Kalau enggak, bikinlah lambang Kris besar sini, kalau bukan kita siapa lagi yang akan memeliharanya. Banyaklah kata-kata yang ini, apa hobiku Kris dudu linggis, nek linggis dadi maling. Kalau Kris kan enggak. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga dengan waktu yang singkat ini sahabat Pusaka Jawa bisa terpenuhi haus akan jenis-jenis tombak. Sahabat Pusaka Jawa bisa tahu, oh itu namanya tombak kudu melati, pamore kenanga ginuba. Tuahnya adalah untuk mencari kepopuleran agar si pemilik kenanga ginuba lebih terpandang, lebih tenar dan populer. Ya paling seperti sinden, dalang, penyanyi, pengacara, atau whatever, siapa baiklah sing pengen terkenal, entah presiden, anggota DPR, sesuai kebutuhan lah ya. Cuman direferensikan saja, dikembalikan lagi, itu hanya perlambang sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi adapun benar tidaknya itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing, karena di pakem yaitu saya sampaikan kalau kenanga ginuba makna filosofinya seperti ini. Jadi tontonan ini mudah-mudahan menjadi hiburan, mudah-mudahan lagi bisa menjadi tuntunan dan bernilai edukasi untuk sahabat Pusaka Jawa semua, wabil khusus kepada generasi milenial agar lebih cinta akan warisan budaya leluhur yang adiluhung ini. Kalau bukan kita siapa lagi, karena banyak di antara negara-negara asing yang berbulan-bulan tinggal di Indonesia, bahkan bertahun-tahun untuk mempelajari budaya Indonesia. Dari gamelan, tarian, sampai kerajinan. Jangan sampai nanti kita mengayu atau mencari ilmu malah di negeri orang, kan nggak lucu. Ya sahabat Pusaka Jawa, tonton terus channel saya agar sahabat Pusaka Jawa bisa mengenal, pertama mengenal, kemudian mulai memahami, ketiga baru mencintai. Ya, setelah mencintai pasti akan memelihara atau maintenance. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.